Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 16 Januari 2026 bersama saya, Eni Kartikaningsih. Mari kita awali renungan pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan dan selalu baru setiap hari. Pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab renungan ini diambil dari kitab Kolose, pasal yang ketiga ayat 5-17. Dan yang menjadi nats adalah ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pada tanggal 20 Januari yang akan datang, gereja kita, GKI Salatiga, akan memperingati ulang tahunnya yang ke-83. Tema yang diusung dalam HUT kali ini adalah Living in Harmony. Dengan harapan bahwa kita sebagai sebuah komunitas gereja dapat menghargai segala perbedaan yang ada dan bersama-sama berusaha mewujudkan kehidupan yang harmonis untuk mengerjakan keselamatan Allah yang mendatangkan berkat bagi kita dan sesama. Ketika saya diminta untuk mengisi acara Saren Pagi GKI Salatiga dengan materi yang berhubungan dengan tema ulang tahun GKI Salatiga itu, saya menemukan sebuah renungan singkat yang berjudul Promosi yang Buruk. Saya tertarik dengan isi dan nasihat yang terkandung di dalamnya, dan akan saya bagikan bagi kita renungkan bersama di pagi hari ini. Demikian. Pada suatu hari, di sebuah gereja terjadi perselisihan tajam. Masalahnya sebetulnya sederhana saja. Paduan suara A dijadwalkan mengisi pujian sesudah khotbah di kebaktian minggu. Tetapi rupanya ada salah komunikasi. Ternyata pada hari minggu itu ada paduan suara tamu yang akan membawakan 2 pujian, sebelum dan sesudah khotbah. Setelah berunding, diputuskanlah bahwa paduan suara A digeser mengisi pujian sebelum doa syafaat. Tapi ternyata ada beberapa anggota paduan suara A yang tidak terima, merasa tersinggung lalu meledak. Sampai ada yang mundur dari pelayanan dan bahkan sampai pindah gereja. Saudara, saya bersyukur karena masalah seperti paduan suara A itu tidak pernah terjadi di GKI Salatiga. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada kalanya perselisihan di sebuah gereja tidak jarang dipicu dan dipacu oleh masalah yang sebenarnya kecil. Tetapi karena disikapi dengan kekerasan hati, tidak mau mengalah, prasangka buruk, egois, akhirnya menjadi masalah yang besar dan berlarut-larut
sampai menguras waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Sebagai sebuah komunitas, pasti terkadang ditemukan perbedaan di antara anggotanya. Demikian juga dengan komunitas gereja. Namun alangkah indahnya jika dalam menyikapi suatu perbedaan, kita mau bersikap sabar seorang terhadap yang lain. Mau saling mendengarkan, tidak menjadi arogan, dan merasa bahwa pendapat kitalah yang paling benar. Bacaan Alkitab kita hari ini juga mengingatkan pada identitas kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Mestinya kita pun berusaha untuk hidup dengan pola-pola hidup yang bisa menunjukkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Perbedaan tidak harus selalu dipertentangkan, asal bisa dikomunikasikan dengan baik dan kemudian juga mempunyai tujuan yang baik bagi semua orang. Dan yang terpenting adalah firman Tuhan tidak dilanggar. Ada kalanya justru di dalam perbedaan itulah akan muncul sesuatu yang lebih baik dan bahkan bisa mempunyai keindahan tersendiri jika kita bisa menyikapinya dengan benar. Saudara, jika sampai terjadi kesalahpahaman di dalam kegiatan pelayanan kita di gereja, hendaknya hal itu bisa didiskusikan bersama dengan cara yang baik dan sopan, demi mendapat solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Bukan untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Itu tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-7a. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan bahwa kalau orang-orang di dalam gereja sampai berantem, sebenarnya tidak ada yang akan diuntungkan. Malah yang rugi gereja itu sendiri. Persekutuan jemaat terganggu, sukacita melayani hilang, dan juga menjadi promosi yang buruk di luar gereja. Dan akibat yang paling merugikan adalah identitas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus dipertanyakan. Saudara, sebagai penutup renungan ini, saya kembali mengutip nasihat Paulus. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita dan terpancar dalam tindakan dan ucapan kita sehari-hari. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tolong kami untuk bisa memancarkan damai sejahtera Kristus melalui perbuatan dan tutur kata kami, sehingga kami layak disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Dan melalui semua itu, kiranya nama Tuhan Yesus Kristus akan semakin dimuliakan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, selamat beraktivitas hari ini. Selalu sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita semua.